agar rapat semuanya, itu kita sempat pakai jilbab kan yang cowok-cowoknya gitu kan. Jadi untuk biar lehernya ketutupan gitu kan. Jujur itu yang bikin saya sedih. Saya saya bisa menenangkan orang tapi tidak bisa menenangkan keluarga saya. Di sisi lain kita kan membantu mereka nih, pasien-pasien COVID-19 kan. Nah tapi kenapa masyarakat juga pikirannya ke kita kok kayak kita tuh dijauhin gitu. Sudah hampir sebulan Nurdiansyah, perawat RSPI Sulianti Saroso, tinggal di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Wabah COVID-19 lah yang membuatnya harus berpisah sementara waktu dengan sang istri. Dia tidak pernah tahu kapan bisa pulang ke rumah. Sejak wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, inilah keseharian Nurdiansyah. Dia harus memakai pakaian berlapis yang sebelumnya jarang ia kenakan saat bertugas. Meski sudah setahun menjadi perawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, perang melawan corona sempat membuatnya gentar. Tadinya memang saya di ruangan khusus penyakit infeksi yang lain gitu kan, penyakit infeksi HIV kan kita diperbantukan untuk menangani pasien COVID juga. Nah awal pertama kali memang takut gitu ya, takut untuk merawat, tapi kan karena waktu itu kita sudah memilih rumah sakit ini sebagai tempat bekerja, karena memang dari namanya sudah rumah sakit penyakit infeksi, artinya memang kita siap berinteraksi dengan pasien dengan kasus-kasus penyakit infeksi. Meski menggunakan alat pelindung diri, was-was masih ada karena sadar virus corona yang mengintainya. Karena saking takutnya itu saya minta udah rapet belum nih, jadi minta diperiksa sama teman kan, udah rapet atau belum gitu kan, kayak gitu kan. Jadi kita di awal takut gitu kan ya, tapi kesini kita sudah terbiasa merawat, terus kemudian kita ikhtiarnya ya dengan pemakaian APD itu gitu kan. APD jadi senjata pelindung utama bagi Nurdiansyah dan tenaga medis lainnya. Nurdiansyah dan rekan-rekannya menggunakan satu APD lengkap hingga 4 jam sehari dan mengganti APD baru jika bertemu dengan pasien COVID-19 yang lain. Butuh waktu 10 hingga 15 menit untuk memakai APD lengkap. Sarung tangannya itu terutama 2 lapis. Nah itu ketika kita nginfus misalnya terus atau ngambil darah, itu kan perlu sensitivitas tangan ya. Nah itu kadang-kadang kita kurang sensitif kan, jadi lama kita nyarinya gitu kan, sampai gerah-gerah gitu kan, dan perlu bantuan temen kan ngambilnya. Terus kan saya kan pakai kacamata nih, terus pakai visor juga kan, pakai Google, itu kan kadang-kadang berembun tuh, dan kadang ribet banget kan. Cerita serupa tapi tak sama dialami Eva Sridiana, dokter spesialis paru yang praktek di beberapa rumah sakit swasta di Jakarta. Demi mencegah terinfeksi corona, APD jadi kelengkapan yang kini wajib dipakainya. Pasalnya, banyak pasien datang dengan gejala COVID-19. Bahkan beberapa di antaranya belakangan diketahui positif COVID-19. Keterbatasan APD membuatnya harus bisa mungkin menahan segala inginnya. Karena saya suka minum kopi, saya juga sering pipis. Nah, saya terpaksa harus nahan karena harus saya selesaikan pemeriksaan. Mau makan, mau minum itu udah ditahan semua. Prosedurnya itu berlapis-lapis, dari mulai buka handphone, buka baju, dan baju itu sekali pakai harus dibuang, harus dibuka, nggak bisa dipakai lagi. Apalagi perawat saya misalnya dan yang ngirit APD ya, dari mulai pagi nih, misalnya dia mulai jam 8, nanti pulang jam 2 ya di dalam aja terus, nggak keluar-keluar dengan baju lengkap. Belum lagi pakai ini, kita kayak orang kurang oksigen, jadi lemes.
Sempat terpapar pasien positif corona, Eva sempat berstatus pasien dalam pengawasan. Namun, meski berprofesi sebagai dokter, tidak menjaminnya mendapat prioritas. Dia sempat kesulitan menjalani swab tes untuk memastikan dirinya terinfeksi virus corona atau tidak. Saya sudah merawat pasien itu juga udah 10 harian, tiba-tiba saya sesak napas hebat, nyeri dada. Kebetulan saya ditelepon lagi, pasien saya positif. Udah, yang bikin stres lagi ketika saya telepon teman saya, dokter paru di rumah sakit rujukan penuh. Satu, kedua, saya hanya untuk swab aja saya nggak bisa, karena swab itu saya butuh VTM di mana-mana ternyata habis. Meski akhirnya hasil swab tes negatif, Eva sempat putus asa. Saya udah kasih tahu teman-teman, tolong kalau saya nanti sempat gagal napas atau apa, tolong dong please bantu. Dan hari itu saya memang sempat down, sedih, saya marah, saya pengen berhenti jadi dokter paru aja. Saya nggak mau melayani pasien corona lagi. Kalau lagi sakit saya kapok, tapi kalau habis sakit saya senang lagi. Senang aja bisa bantu orang. Kalau lagi diem di rumah saya mikir, ya Allah, tadi saya habis ngapain ya, kira-kira saya aman gak ya? Cuma begitu udah nyampe di rumah sakit, udah pegang pasien, udah lupa semua. Kontak langsung dengan pasien yang terpapar maupun positif corona jadi tugas yang diemban tenaga medis seperti Eva dan Nurdiansyah. Demi kesembuhan, mereka menanggung kemungkinan terinfeksi virus corona dan terpisah dari keluarga. Istri saya juga tadinya khawatir kan, terus dia sempat nangis kan karena karena nanti bakalan dikarantina gitu kan, terus nggak pulang-pulang gitu kan. Saya bilang ya memang resiko kita udah kayak gini gitu kan. Ini saya tinggal di sini, kamu tinggal di rumah, kayak kita nggak tahu gitu kan sampai kapan ini wabah selesainya. Suami saya juga tetap takut, apalagi ngeliat kalau ada yang meninggal, mereka panik, takut. Jujur itu yang bikin saya sedih. Saya saya bisa menenangkan orang, tapi tidak bisa menenangkan keluarga saya. Perang melawan corona, berbagai upaya dilakukan, termasuk mengerahkan seluruh tenaga medis di Indonesia. Lebih dari 360.000 tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam, dokter umum, dan perawat diterjunkan dalam penanganan corona di negeri ini. Bekerja 24 jam untuk mengobati dan merawat pasien corona, namun masih ada fakta soal stigma bagi mereka. Di sisi lain kita kan membantu mereka nih, pasien-pasien COVID-19 kan. Nah, tapi kenapa masyarakat juga pikirannya ke kita kok kayak kita tuh dijauhin gitu.